Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi hari ini tanggal 22 Maret tahun 2023. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dengan berjalannya waktu senantiasa tangan Tuhan menyertai hidup kita. Biar kita senantiasa ada di dalam jalan Tuhan, berada di dalam rencana Tuhan. Dunia semakin hari semakin jelas tidak menentu. Semakin hari menunjukkan tanda-tanda dikaitkan firman Tuhan, tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Oleh karena mari justru keadaan dunia yang semakin kacau ini membawa kita makin hari mau dekat dengan Tuhan, mau cinta Tuhan Yesus. Karena tidak ada sumber kehidupan kita, hanya sumber-sumber datang dari Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber segala-galanya. Kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku sesuai dengan pujian yang saya akan bawakan. Ajarku mengerti segala rancangan-Mu Tuhan, supaya saudara dan saya berada di dalam rencana Tuhan, selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin.
kejar, ku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bentuklah hidupku ya Tuhan, seturut dengan rencana-Mu yang sempurna. Amin, haleluya. Tuhan, sucikanlah mulutku Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu. Sucikan hati kami, tubuh jiwa kami, layakan untuk baca firman-Mu. Biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini, pagi yang indah ini Tuhan, kami diberkati Tuhan. Dan di pagi yang ini sebelum kami beraktivitas, tangan Tuhan menyertai kami semua anak-anak-Mu Bapa, supaya apa yang kami kerjakan aktivitas apapun sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Tuntun hidupku Bapa, supaya aku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali atas hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara dalam keadaan sehat pada Rabu pagi ini, tanggal 22 Maret tahun 2023. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah bosan, tapi mari kita makin hari mau makin cinta Tuhan. Makin hari bergairah kita selalu ikut Yesus. Saya tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, tidak pernah absen. Apapun keadaannya, dalam keadaan sakit atau tidak sakit, tetap saya bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Karena ini menjadi kerinduan dari Tuhan, supaya kita melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur Sulaiman pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 35 dengan tema takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jarak maut. Pentingnya kita mau hidup di dalam firman Tuhan, supaya hati kita hidup takut akan Tuhan. Mari kita membaca Mazmur Sulaiman pasal 14 ayat 18 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tapi orang yang bijak memahkotakan pengetahuan. Orang jatuh tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tapi sahabat orang kaya banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tapi berbahagialah orang menaruh belas kasihan kepada orang menderita. Tidakkah sesat orang yang merencanakan kejahatan
tapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tapi kata-kata yang belaka mendatangkan kekurangan saja. Maka orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tapi siapa menyembur-nyemburkan kebodohan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak pada kemampuan kemegahan raja, tapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang bersabar besar pengertiannya, tapi orang cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyebarkan tubuh, segala iri hati membusukkan tulang. Ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkannya karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah pada noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tapi kemurahannya menimpa orang yang membuat malu. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 18 ayat 18 sampai 35 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang rajin baca Alkitab, rajin menenungkan firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, biarpun kalau Bapak Ibu ya di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, tapi jangan pernah jauh dari Tuhan. Silakan masalah boleh menghantam kita, tapi mari kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, hidup kita aman, tentram, damai. Berarti kalau kita andalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu bersumber datang dari Yesus Kristus. Tidak ada sumber yang lain. Oleh karena itu mari kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Domba yang dipercayakan kepada saya untuk memimpin, untuk masuk ke Israel pada minggu lalu. Oh, banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi untuk besar di dalam Yesus jalan masalah diubah jadi jalan keluar. Dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus ada jalan keselamatan. Ada segala-galanya. Puji Tuhan kalau melangkah bersama Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Setiap kita tadi ikut rombongan, tidak ada yang sakit ke Israel. Semua dengan sukacita. Semua dengan luar biasa karena hebatnya Tuhan Yesus. Makin hari kita mencinta Tuhan. Karena suatu hari kelak kita ada bersama dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, hidup kita diberkati, Bapak Ibu. Ya, di dalam Mazmur 112 ayat 1, 2 dan 3. Haleluya. Berbahagialah orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan turun-temurun. Kebajikan untuk selama-lamanya. Amin. Kita ada senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di pihaknya Tuhan. Kalau kita hidup langkah kebenaran. Memang tidak mudah. Tapi menjadi kerinduan kita. Matikan daging. Ada perasaan dendam, dengki, benci. Segala macam bentuk. Hindari semuanya itu. Ya. Tapi sebaiknya kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kita ikuti. Itu menjadi kehidupan patokannya. Menjadi Alfa dan Omega. Yesus adalah awal dan akhir. Oleh itu mari kita bersungguh sama Tuhan. Hiduplah makin hari di dalam firman Tuhan. Rajin baca Alkitab. Kalau rajin baca Alkitab, ruang lingkup kita makin luas. Dan kita makin mengerti rencana Tuhan. Tidak mudah kita pesimis. Tidak mudah kita putus asa. Tapi senantiasa kita dituntut Tuhan untuk berkreatif. Kreasi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Supaya hidup kita takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Apabila orang masuk di dalam jeratan maut, itu tempatnya kekal selama-lamanya. Contoh jerat maut, main dengan dosa-dosa tidak pernah berhenti. Dosa judi, dosa zina, dosa segala macam itu terjadi dalam dunia ini. Tapi di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Makin hari makin cinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah menjadi pelaku firman Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, kita bahagia. Sentralnya Tuhan Yesus. Mari kita jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Takutlah selalu akan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Amin. Saya bersama keluarga tentram.
karena takut akan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak main-main dengan dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Yesus Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu yang ajaib, dahsyat, mulia. Engkau sanggup mengadakan yang mulia bagi Engkau Bapa, menurut kehendak-Mu terjadilah, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, amin, amin. Saya mau bacakan ayat di sini dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Dia sanggup memberkati dengan cara Tuhan yang sempurna, supaya kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu mari kita makin hari mengisi waktu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, saudara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan Maha Mulia, Maha Kaya Raya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, amin, haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut rencana-Mu Bapa. Biar kami hidup di dalam rencana-Mu, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sampai suatu hari kami kelak bersama dengan Yesus masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.